Selamat siang. Siang, Ada yang bisa saya bantu? saya ingin potong rambut. Silakan duduk. Rambut ibu mau dicuci dulu? Ya, boleh. Kalau mewarnai rambut, berapa tarifnya? Bergantung merek pewarnanya, Bu. Kalau yang biasa, Kalau yang merek biasa, 50.000. Yang bagus bisa lebih. saya ingin rambut saya tampak kemerah-merahan. Cocok tidak? Kulit ibu terang. Saya kira warna apa saja cocok. Oh, jadi harus disesuaikan dengan warna kulit. Sebaiknya begitu, supaya serasi. Sudah selesai, Bu. Silahkan duduk. Ada majalah mode. Saya ingin melihat model terbaru. Oh, ada. Ini majalahnya. Silahkan. Terima kasih. Ibu tidak ingin sekaligus dilangir krim atau dikrimbat? Sebenarnya saya ingin, tetapi saya harus menjemput anak saya 1 jam lagi. Tidak lama, Bu. Sekitar 15 menit. Tadi ibu tiba di salon ini pukul 11. Sekarang pukul 11 lebih 5 menit. Potong rambut paling lama 15 menit. Baiklah, sekalian dilangir krim. Tidak jadi diwarnai rambutnya. Tidak, kapan-kapan saja. Sudah menemukan modelnya, Bu? Oh ya, ini saya mau agak pendek sedagu. Oh, itu. Depan dan belakang sejajar ya? Ya, disamakan saja. Pak, saya sedang memikirkan anak kita. Ada apa dengan anak kita, Bu? Coba Bapak perhatikan tingkah lakunya. Dia sekarang mulai peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Bukankah itu baik? Biasa untuk anak umur 1 tahun? Memang, apakah umur 1 tahun seorang anak sudah mulai ingin berteman? Lihat itu. Dia mulai membuat hubungan dengan apapun. Semuanya ingin dipegangnya. Tawanya, gerakan tangannya, itulah tandanya. Sini nak, berarti kita harus bisa menjadi teman pertama mereka. Iya, tapi hati-hati dan perhatikan keinginan-keinginannya. Jangan sampai dia merasa tidak aman berteman dengan kita. Iya, pintar sekali anak kita, Pak. Saya seolah-olah melihat anak kita sudah bukan balita lagi. Pikirannya benar-benar berkembang. Dia akan semakin cerdas kalau kita mau bersikap tanggap kepadanya. Jangan segan untuk menyentuh, mendekap, berkata-kata lembut, dan yang penting dari persahabatan adalah bermain. Semoga anak kita menjadi anak yang cerdas ya, Pak. Bergantung pada cara kita mendidik dan menumpahkan kasih sayang padanya. Dengan menyanyi untuknya sambil mengganti popok, atau dengan sekadar menggelitik kakinya, kita akan dianggap sebagai temannya. Dialog 3 antara dua orang pengacara di kantor pengacara. Kapan kasus yang kita tangani mulai disidangkan? Kita belum menerima panggilan untuk sidang. Kapan kira-kira? Kasusnya masih mengambang. Kasihan klien kita. Ya, memang. Sebagai korban, ia sangat terganggu oleh kasus ini. Saya mengerti, tetapi berkasnya masih di tangan polisi penyidik. Bukankah sudah diproses oleh jaksa penuntut? Berita acaranya dikembalikan lagi. Apakah pemeriksaannya belum selesai? Ternyata belum. Berita acara pemeriksaan masih kurang. Saya dengar keterangan ahli sudah lengkap. Belum. Yang ada baru keterangan dari ahli komunikasi dan ahli psikologi massa. Bagaimana dengan keterangan dari ahli bahasa? Penyidiknya tidak memanggil ahli bahasa. Kelihatannya mereka kurang becus. Maklum, penyidiknya masih junior. Tetapi barang buktinya sudah jelas, berupa tulisan dalam media massa. Kasus tentu terkait erat dengan masalah bahasa. Saya yakin mereka akan segera memanggil ahli bahasa. Apakah mereka juga lupa memanggil ahli hukum pidana? Tidak, pemeriksaannya malah yang pertama. Apa langkah kita untuk mempercepat proses kasus ini? Saya akan mendesak penyidiknya. Sebaiknya begitu. Hari Kamis lusa, saya ke kantor polisi. Tetapi sebelumnya, Anda temui dulu klien Anda.
Saya dengar buah kelapa yang diproses dengan cara tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit. Apa betul, Pak? Betul. Salah seorang peneliti di institusi penelitian terkemuka di Indonesia meneliti sejenis minuman berupa minyak yang berguna bagi kesehatan tubuh. Ibu belum tahu tentang hal itu? Belum, Pak. Apa nama produk itu? Minyak perawan. Minyak perawan? Iya, masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Virgin Coconut Oil atau VCO. Oh, begitu. Tadi Bapak mengatakan minyak itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Artinya, produk itu dapat digunakan sebagai obat. Betul. Antara lain untuk menanggulangi penyakit jantung koroner, osteoporosis, diabetes, influenza, hepatitis C, bahkan kanker dan AIDS. Hebat sekali. Mengapa bisa demikian? Karena minyak tersebut memiliki kandungan beberapa senyawa alami. Senyawa alami? Senyawa seperti... Seperti energi dan lemak tak jenuh yang berantai sedang. Oh, jadi itu yang membuat produk tersebut berbeda dengan minyak lain ya, Pak? Benar, Bu. Minyak tersebut tidak dapat tersintesis menjadi kolesterol. Artinya, minyak tersebut mudah dicerna dan dibakar di dalam tubuh kita. Betul. Oh ya, masih ada kandungan senyawa lain dalam minyak itu yang tidak kalah hebat manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Senyawa apa itu, Pak? Asam laurat. Kandungannya sangat tinggi, sekitar 53%. Wah, banyak juga ya, Pak? Ya, jumlah tersebut setara dengan kandungan senyawa serupa yang terdapat di dalam ASI. Tapi saya masih ragu apakah minyak tersebut dapat bertahan lama. Minyak itu terbukti lebih awet daripada minyak lain karena diproses tanpa pemanasan serta tanpa penambahan bahan pengawet dan bahan kimia lainnya. Monolog 1. Selamat pagi. Kami senang hari ini dapat menemani Anda di Sumatera Barat dalam perjalanan dari Padang menuju Batu Sangkar. Dengan bus ini, kita akan melewati kota Padang Panjang dan singgah di beberapa tempat. Saat ini pukul 8. Bus dijadwalkan tiba di Padang Panjang pukul 9.30. Di Padang Panjang, Anda akan menyaksikan indahnya pemandangan alam dan air terjun Lembah Anai. Pukul 12.30, kita akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Tinggi. Di sana, kita akan mengunjungi beberapa tempat wisata, antara lain Benteng Fort de Kock, Ngarai Sianok, Jam Gadang, dan Lubang Jepang. Di Bukit Tinggi, Anda dapat berbelanja oleh-oleh khas seperti sanjai, kerajinan bordir, dan kain tenun Pandai Sikek. Dari kota Bukit Tinggi, kita akan melanjutkan perjalanan ke Batu Sangkar. Perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Batu Sangkar membutuhkan waktu kira-kira 1 jam. Kita akan tiba di Batu Sangkar pukul 18. Anda dapat beristirahat ataupun berkeliling menikmati suasana malam kota Batu Sangkar. Beritahu kami sewaktu-waktu jika Anda memerlukan sesuatu. Selamat menikmati kudapan yang kami sediakan sambil menikmati pemandangan. Monolog 2. Di Pulau Nias, Sumatera Utara, terdapat atraksi yang diperagakan oleh para pemuda. Atraksi yang memerlukan kekuatan dan ketangkasan itu bernama Hombo Batu atau Lompat Batu. Hombo Batu telah ada sejak zaman nenek moyang dan hanya dapat dijumpai di Teluk Dalam Nias Selatan. Batu yang dilompati ditumpuk setinggi 2 meter sehingga menyerupai tembok. Para pelompat tidak boleh melompat begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus menguasai beberapa teknik, seperti teknik mendarat untuk menghindari cedera otot atau patah tulang. Sebelum melakukan lompatan, si pemuda melakukan ritual khusus. Bagi pemula, terlebih dahulu ia memohon izin kepada arwah para leluhur yang sering melompati batu tersebut. Tujuannya untuk menghindari kecelakaan atau bencana ketika para pelompat sedang mengudara dan menjatuhkan diri ke tanah. Setelah itu, dengan mengenakan pakaian adat, mereka berlari dengan menginjak batu penopang kecil terlebih dahulu agar dapat melewati bangunan batu yang tinggi tersebut. Tradisi Hombo Batu menjadi ajang uji fisik dan mental bagi pemuda menjelang usia dewasa.
Tradisi ini juga menjadi syarat bagi pria yang akan menikah. Jika belum berhasil melompati batu tersebut, dia dianggap belum pantas meminang gadis. Sebaliknya, keberhasilan melompati batu menunjukkan si pemuda pantas meminang gadis dan mampu membela kampungnya. Monolog 3. Baik, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang desainer. Kita tahu, kini kebutuhan akan mode bukan kebutuhan sandang belaka. Kemajuan mode membuat banyak orang menginginkan selalu tampil bergaya dan tidak ketinggalan zaman. Tidak mengherankan apabila orang memburu busana-busana karya perancang terkenal. Nah, kalau Anda sudah menjadi seorang desainer, Anda perlu memamerkan karya-karya Anda. Tujuannya ialah untuk menyaingkan karya Anda dengan karya-karya desainer yang terkemuka. Memang, hal itu bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan strategi khusus untuk menembus pasar. Anda memerlukan dukungan agen atau penasehat atau konsultan yang andal. Pameran busana Anda itulah jurus jitu untuk memperkenalkan hasil rancangan Anda. Salah satu kiat penting bagi Anda sebagai seorang desainer adalah kreativitas. Dimanapun pasar Anda, kreativitas harus ditingkatkan. Salah satu kiat menarik pasar adalah dengan banyak berkreasi dan memiliki segmen pasar yang jelas. Setiap karya Anda harus memiliki ciri khusus. Hal ini yang akan membuat Anda berbeda dari perancang lainnya. Kiat lain adalah mendesain busana dalam jumlah terbatas. Banyak orang yang senang bila baju yang dipakainya hanya dimiliki dirinya saja. Dengan mengeluarkan rancangan dalam jumlah terbatas, harga baju Anda akan semakin mahal. Monolog 4. Dalam sejarah industri periklanan di Indonesia, belum pernah terjadi penurunan pertumbuhan yang mencapai nominal hampir 2 triliun rupiah dalam kurun 1 tahun. Akan tetapi, ketika negeri ini didera krisis ekonomi yang ditandai merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada 1998, tragedi kemerosotan industri periklanan pun terjadi. Hanya dalam waktu 1 tahun sejak krisis ekonomi timbul pada akhir 1997, kue periklanan langsung terpotong hingga 1,3 triliun rupiah. Padahal, pada 1997, industri periklanan masih tumbuh sampai 23%. Namun, pada 1999, seperti tidak pernah terjadi krisis sebelumnya. Industri periklanan bangkit kembali dengan menorehkan capaian kue iklan sekitar 5,6 triliun rupiah atau tumbuh 49,4%. Angka itu merupakan tingkat pertumbuhan paling besar yang dialami industri periklanan nasional. Tahun 2000, sekalipun secara nominal kue iklan tetap naik, pertumbuhannya turun sebesar 10,3% menjadi 39,1%. Setahun kemudian, yaitu 2001, kue iklan kembali merosot ke posisi pertumbuhan 23,2%. Pada 2002, pangsa pasar periklanan nasional meroket lagi sebesar 30% dengan nominal mencapai 12,6 triliun rupiah. Dengan demikian, dari 1996 sampai dengan 2002, kue iklan nasional bergerak dengan laju pertumbuhan itu di atas sektor industri penerbitan yang justru diperkirakan mengalami stagnasi oplak karena krisis ekonomi.